Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yani Supriyana, NIM AAB 117080, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai materi pada mata kuliah pementasan drama. Drama sebagai karya sastra. Drama sebagai salah satu genre sastra memiliki kekhasan dibandingkan dengan genre lainnya, yaitu puisi dan fiksi. Puisi dalam menyampaikan pesan melalui pemadatan makna dengan membatasi kata dan menyajikan kosakata pilihan yang imajinatif dan menghasilkan multi makna bagi pembacanya. Pula fiksi, baik yang pendek berupa cerita pendek dan yang cerita panjang berupa novel, menyajikan narasi yang panjang untuk menggambarkan tokoh dan amanat yang akan disampaikannya. Drama memiliki kekhasan dari sudut pandang pemakaian bahasa dan penyampaian amanatnya. Pemaparan bahasa dalam karya sastra drama berupa pemakaian petunjuk lakuan yang menggambarkan suasana dan penggunaan dialog para tokoh. Drama dan konflik kehidupan. Persoalan yang dihadapi dalam naskah drama adalah konflik manusia berupa lakuan yang tercermin dalam dialog dan petunjuk lakuan. Materi konflik dialami dari kehidupan, yaitu hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kisah perjalanan manusia dalam sebuah peristiwanya adalah materi konflik drama sejak lahir, hidup dan mati, kawin dan cerai, melakukan kejahatan dan hukuman, perang dan damai. Sedangkan temanya berupa keberanian dan kepengecutan, kesetiaan dan pengkhianatan, keserakahan dan murah hati, emosinya yang berupa kemarahan, cinta, benci, ketakutan, dan kenikmatan. Yang kedua yaitu struktur drama. Penokohan dan perwatakan. Yang pertama terdiri dari klasifikasi tokoh. Penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Watak tokoh akan terlihat dalam dialog dan petunjuk lakuan atau petunjuk samping. Jenis dan wacana dialog menunjukkan watak tokoh tersebut. Berdasarkan peran tokoh, jalan cerita terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh utama ini biasanya dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu orang tokoh antagonis dan beberapa pembantunya yang menentang cerita. Selanjutnya yaitu tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Berdasarkan peran dan fungsinya, dalam lakon terdapat tokoh sentral, tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh sentral adalah tokoh yang paling menentukan gerak lakon. Yang kedua yaitu karakter tokoh, yang terdiri dari ciri fisik, ciri psikis, ciri sosiologis. Selanjutnya yaitu unsur pembeda naskah drama dan fiksi dan puisi. Teks drama berbeda dengan teks fiksi dan puisi. Unsur pembeda naskah drama terletak pada pemakaian petunjuk lakuan dan dialog. Selain itu, penggambaran watak tokoh dideskripsikan oleh tindakan dan motivasi tokoh ketika berdialog dengan tokoh lain. Bahasa teks drama cenderung lisan, seperti orang berbicara. Teks fiksi bersifat naratif dalam mendeskripsikan tokoh, latar dan jalan ceritanya. Pikiran dan tindakan tokoh digambarkan secara naratif. Dalam teks, penulisan banyak memanfaatkan gaya bahasa dan menggunakan sudut pandang akuan, diaan, dan maha tahu. Teks fiksi yang baik selalu menggoda pembaca untuk mengikuti paparan teks selanjutnya. Teks puisi lebih padat bentuknya dibandingkan dengan teks drama dan teks fiksi. Teks puisi menggunakan diksi atau pilihan kata yang bermakna padat, bahkan menimbulkan tafsir multimakna. Teks puisi menggunakan gaya bahasa, namun gaya bahasa yang paling banyak digunakan dalam teks puisi adalah personifikasi, yaitu mengorangkan semua benda, metaforik dengan menganalogikan orang dan peristiwa dengan yang lain, dan paradoks. Persajakan adalah keindahan bunyi dalam puisi. Tipografi adalah penataan baris-baris puisi seperti yang diinginkan penulisnya. Samaan antara teks drama, fiksi, dan puisi sebagai karya sastra selalu berhubungan dengan tokoh, yang dalam puisi bisa disebut aku lirik. Drama dan fiksi memiliki tokoh, jalan cerita, latar, dan tema. Dalam fiksi ada sudut pandang penulis sebagai aku, dia, atau maha tahu. Ya, demikianlah penyampaian pemahaman saya mengenai materi yang telah diberikan oleh Ibu Misna di grup. Selamat pagi.
pagi.